Gimana sekarang setelah mengikuti obrolan-obrolan diskusi di Komal-Komal gimana sekarang? Oh, iya, iya, iya. Ah, kalau saya mengikuti, kalau dari secara akal nyambung lah. Hmm. Terus masih ada yang diragukan? Kalau di Kristen, kalau masalah diragukan banyak, Bang. Enggak, maksudnya condongnya gitu. Ketika harus ini apa namanya, harus mengetahui kenyataan pahit yang selama ini diyakini oleh Bang Saka ternyata tidak seperti yang dibayangkan gitu. Bahkan kan yang seperti yang Bang Saka ketahui kontroversial, tidak sesuai fakta dan data, semuanya hanya doktrin dan dogma gitu. Naik Bang Fe, Bang Fe naik Heeh. Ya ada. Ya, gimana? naik ya. Ya, Pe naik ya. Oh, iya, iya, iya. Asik. Ada ayah, ada papa. Ih, senang banget di sini. Heeh. Ada Syekh. Senang banget nih. Syekh P naik. Iya, iya. Ini lagi ngebahas apa ini, Bang? Hmm. Oh, ya biasa diskusi-diskusi kalau ada yang diskusi. Makanya kalau memang ada pertanyaan silahkan pertanyakan, baik itu tentang Bible-nya atau juga tentang Islam gitu, nggak apa-apa. Bebas, Bang Saka, bebas. Assalamualaikum, Hmm. Ayah Pe. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, Waalaikumsalam. Gurunda, Syekh P. Waalaikumsalam. saudara-saudari Pak Ustaz, Masya Allah. Iya. Sehat semua. Alhamdulillah wa syukurillah. Ya ini kita sedang ngobrol-ngobrol Bang Saka gitu Bang. Ini Bang Saka kan pemikirannya ini ya terbuka gitu. Artinya ketika diberitahu fakta dan data tentang doktrin dan dogma dari agamanya ini, beliau lebih terbuka gitu. Yang jarang ini kan, Bang jarang. Saka ini masih Kristen. Masih beliau. Oh, Masya Allah, ya. Atau mungkin ada berencana untuk ini bersyahadat Bang Saka. Bentar dulu Pak Ustaz. Sinyalnya Bang Saka emang sinyalnya beliau itu. Oh, nggak ada, Bang, nggak ada. Belum ada, tenang aja. Belum ada. Iya. Jangan kencang-kencang supir, kata Bang P-nya. Mungkin Bertanya silakan ditanyakan saja apa tentang Mungkin Islam masih itu. ingin mempelajari lebih dalam ya Bang Saka ya tentang itu ya. Iya. Tanyakan aja mumpung ada Pak Ustadz sini. Oh, iya. Saya bertanya nih, saya bukan menyinggung gitu. Nggak apa-apa. Pertanyaannya yang paling ini juga ya, pertanyaan yang Iya. paling menghujat pun juga silakan, karena kan begini, biasanya dibawakan di room-room Kristen, ya menghujatan, pemfitnahan. Saya bertanya, bukan menghujat, bukan istilahnya gimana ya saya bilang. Nggak apa-apa. Mumpung kesempatan di Iya. sini Anda bertanya, diberikan jawaban yang sebenar-benarnya gitu. Kalau Anda di room Kristen nggak bakal diberi jawaban gitu. Di sini. Kalau saya bilang, kalau di room Kristen pasti saya dikeroyok. Iya. Dikeroyok saya. Walaupun satu iman. Iya, dikeroyok saya. Kenapa? Kalau pernah saya bilang di room Kristen, kita ini Kristen gak sesuai ya ajaran Bible-nya di gereja. Saya bilang, wah harus saya dicaci maki, dikeroyok saya. Iya. Kalau di sini ada Pak Camat, kalau di sini takut ada dia Pak Camat. bocor.
takut dia bocor doktrin semua gitu. Iya iya. Sob, silakan tanya. Tanya seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, Cuman, sekeras-kerasnya. gini, Silakan. Silakan. saya bertanya, tapi jangan dalam hati tersakiti gitu. Iya, tenang. Ada Pak Camat, tenang, ada Pak Camat. Gini bang. Jadi kalau Kristen kan menilai aja, Islam kita- ini, Kristen menilai Islam ini dibilang teroris. Apakah betul itu bang? Silakan Bang P. Oh, enggak, Nyebutnya Pak Ustadz telolet dulu, ya? Pak Ustadz. Nyebutnya Enggak telolet berani ya, saya. bangsa Oh. Telolet, Iya, telolet. maaf ya. Oh, iya. Iya. Halo bang, maaf ya semua ya. Saya Iya, tidak nggak ada. apa-apa, nggak apa-apa. bermaksud Namanya orang nggak untuk- tahu. Iya. Enggak, ini kan TikTok biasanya suka ini, Bang. Suka Iya. sensitif, makanya disamarkan Dari telur TikToknya. asin kayak atau Ya, apa. iya. Telolet Iya, tadi, di TikTok. telolet. Pak. Telolet tadi. Telolet itu. Iya. Jadi saya tidak ada mengucak ya bang ya, maaf ya bang ya. Enggak sama sekali enggak. Sama sekali tidak. Bahkan itu pertanyaan yang Saya sangat cuma bagus ya bertanya Bang P aja, ya. apa yang saya dengar dari orang, saya cuma bertanya aja bang gitu bang. Iya. Silakan. Boleh Bang P, tolong silakan dijelaskan, kalau Bang? mau masuk dulu silakan. Enggak apa-apa. Silakan Bang. Boleh tolong dijelaskan bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini harusnya penguasa wilayah dulu nih Pak Camat, coba silakan. Silakan. Wilayah setempat. Yang dituakan dulu apa saya baru sampai apa. Oke lah, nanti dilengkapi sama Bang Fe. Gini, Bang Saka, memang ya ada beberapa oknum gitu ya, ketika ada kejadian-kejadian mungkin yang dimaksud adalah seperti bom kayak gitu kan ya, kemudian mengatasnamakan Islam kan kayak gitu ya Bang Saka ya, ya kan ya, sehingga Islam itu disebut telolis gitu kan ya, telolet gitu kan, telolet gitu kan ya disebutnya. Ini Bang Saka, sebenarnya itu hanyalah yang disebut dengan asumsi ketika mereka mengatasnamakan bahwasanya Islam ketika ada kejadian seperti itu kemudian wah Islam telolet gitu. Ini Bang Saka, sebelum menganalogikan dari kata Islamnya sendiri itu menyelamatkan, dengan kata Islamnya sendiri bahwasanya Islam adalah orang-orang atau umat yang saling menyelamatkan, itu loh, bukan membahayakan. Itu perlu diketahui. Bahkan yang pertama disebut ketika kita mengkaji kitabnya sendiri, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bang Saka silakan cek sendiri, di mana ada kitab suci di dunia ini yang diawali dengan nama Tuhannya yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bahkan Kristen itu sendiri yang mengaku-ngaku, yang mengklaim adalah agama kasih, yang pertama disebut Logos adalah Allah, Allah adalah Logos, pada mulanya adalah Logos, bukan kasih. Bahkan di dalamnya sendiri tidak ada ajaran kasih. Itu yang perlu dipahami. Nah, kemudian bagaimana dengan orang-orang tersebut? Saya analogikan seperti ini Bang Saka. Bang Saka tahu yang namanya lampu merah? Ya. Tahu. Fungsinya juga tahu kan ya? Lampu merah harus berhenti. Lampu kuning pelan-pelan. Ya. Betul. Lampu hijau kita jalan-jalan jadinya ya. Nah gini Bang Saka, Islam itu diumpamakan seperti lampu merah, sudah ada aturannya. Bang Saka, itu lampunya merah, lu berhenti, stop, direm. Bang Saka, itu lampunya kuning, oh ya pelan-pelan. Ada nenek-nenek sama janda berkerudung ini merah gitu. Kemudian apa? Ada lampu hijau, oh jalan gitu. Itu diumpamakan seperti Islam. Nah, ketika ada lampu merah, kemudian bangsakan robos. Sudah ada lampu merah, bangsakan robos, jupret, terjadi tabrakan.
yang salah itu lampu merahnya atau Bang Sakanya? Ya saya lah yang saya. Nah, itu dia yang terjadi ketika mereka menyebut teroris, bukan Islamnya yang salah, oknumnya yang salah, bukan aturan Islamnya atau Islamnya. Islam tidak mengatur sama sekali, tidak menganjurkan sama sekali, tidak memerintahkan sama sekali yang namanya berbuat zalim. Bahkan kalimatnya sendiri imtithalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan segala perintahnya dan menjalankan segala dan meninggalkan segala larangannya. Apa? Yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak kepada kebaikan dan juga mencegah kepada kemunkaran. Jelas itu. Di dalam Islam mengajarkan untuk menyebarkan kebaikan dan juga mencegah kemunkaran atau juga kejahatan. Kira-kira membunuh orang itu jahat atau tidak, Bang Saka? Iya, jahat. Nah, Islam tidak mengajarkan, berarti yang salah Islamnya atau orangnya? Orangnya. Nah, ketika Bang Saka sekolah nih, sudah diperintahkan gitu ya, Bang Saka, kamu berangkatnya pagi-pagi, nanti besok ada ulangannya ulangan matematika. Ternyata Bang Saka tidak hadir, dapatlah nilai 0 atau nilai merah. Kira-kira yang salah itu Pak gurunya atau Bang Saka? Oh, saya. Nah, itu bisa dipahami? Islam tidak ada. Iya, silakan carilah. Silakan cari dari 114 surat, 6.000 lebih ayat Al-Quran yang mengajarkan Islam itu untuk berbuat zalim. Tidak ada satupun. Bahkan kalimat yang pertama diucapkan ketika kami membaca kitab, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Itu. Nah, Bang Saka sendiri yang katanya agama Kristen agama kasih, mana coba kalimat kasihnya yang mengajarkan tersebut? Itu Bang Saka. Bisa dimasuki, mungkin Bang Fe, silakan. Barangkali punya analogi yang bagus. Biasanya kalau jam terbangnya Bang Fe ini udah ini biasanya punya analogi yang lebih jelek lagi. Monggo. Bisa dipahami ya Bang Saka ya? Ya, oke. Iya, silakan Bang Fe. Saya. Oh iya. Monggo. Pak, siapa nih? Bang C, barangkali mau ini udah open camp beliau. Lagi tebar pesona itu buaya syariah, itu lagi tebar pesona. Kirain lagi mau nambahin ini. Silakan. Iya sebenarnya Pak Ustadz sudah lengkap tadi Pak Ustadz tadi ya sebenarnya ya. Ya istilah intinya gini ya, namanya teroris ya, teroris dulu lah ya kita bahas ya. Namanya teroris itu kan dia itu kan bermudah-mudah untuk membunuh orang ya. Apa yang dia yakini itu benar dia lakukan, termasuk di sini adalah membunuh orang, bahkan terhadap orang Islam sendiri yang di luar kelompoknya itu dianggap sebagai kafir yang halal darahnya untuk dilakukan pembunuhan. Banyak kan, misalnya bom Bali kan, berapa orang itu Muslim yang juga meninggal, banyak. Itu bom di Jakarta JW Marriott, berapa banyak itu Muslim yang meninggal, banyak juga gitu ya. Jadi ini suatu kelompok ya, ini bukan suatu apa ya, kalau Arielnya namanya Khawarij ya, namanya Khawarij. Ini satu kelompok, ya kelompok itu aja gitu loh, yang ini apa, yang melakukan itu gitu ya. Jadi memang namanya Khawarij ini memang sudah ada dari zaman Nabi, bahkan sahabat Nabi ya, yang dijamin masuk surga, yaitu Ali ya, itu dibunuh oleh kelompok mereka ini gitu, oleh kelompok Khawarij ini gitu, yang mengalahkan segala macam ini darah manusia gitu ya. Itu di zaman Rasulullah pun juga sudah ada yang namanya Khawarij ini gitu ya. Makanya Rasulullah itu bersabda begini ya, bahwa bacaan Al-Quran mereka lebih fasih dari kalian. Kalian itu siapa?
para sahabat. Ibadah mereka lebih khusyuk daripada kalian gitu. Tapi mereka bagaikan anak panah yang keluar dari busur panah. Artinya keluar dari Islam. Itu ya. Jadi kalau Bang Saka ngelihat ya teroris-teroris itu ya, waduh luar biasa dia. Sebentar-bentar kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu kan. Ibadahnya bagus, bacaan Al-Qur'annya bagus, tapi seperti itu sabda Nabi keluar keluar dari Islam. Karena kefasikannya itu, karena salah memahami ayat Al-Qur'an gitu ya. Ayat Al-Qur'an kan juga ada gitu ya, tapi itu untuk peperangan gitu ya. Dalam kondisi peperangan itu kan ada yang perintah untuk memerangi. Makanya kenapa kok ada ayat-ayat peperangan itu? Ya karena begini ya, umat muslim juga bingung membunuh itu dalam peperangan boleh apa enggak gitu loh. Ya kan? Kalau enggak ada keterangannya, larangannya atau perintahnya kan bingung gitu loh. Kalau misalnya ini orang memerangi kita, terus kita ngapain gitu loh kan bingung kalau nggak ada ayatnya. Nah saat itu juga keluarkan surat At-Taubah gitu kan, diizinkan untuk kalian memerangi pada orang-orang yang memerangi kalian gitu. Jadi itu udah jelas gitu, tapi itu untuk terbatas pada saat peperangan gitu loh. Nah ini disalahartikan oleh kelompok-kelompok itu. Di saat damai pun mereka memerangi, asal di luar kelompok mereka anggap kafir, ya itu mereka perangi gitu loh. Makanya di Indonesia itu apa sih coba, keperang juga enggak kan gitu. Dia kelompok mereka ini diperangi juga enggak, tiba-tiba ngebom segala macem gitu kan. Nah, itulah kelompok mereka itu yang namanya Khawarij itu gitu ya. Nah, itulah namanya beda-beda gitu ya. Dari dulu namanya beda-beda, dari zaman Rasulullah sampai sekarang beda-beda. Makanya ada yang namanya Al-Qaeda, ada yang namanya ISIS. Ya aduh, saya kayak keben ya ngomong itu ya. Halo tes. Terus Bang Saka itu memang sinyalnya ini kurang bagus. Bang Saka dengar tadi ya Bang Saka? Dengar cuma dengar tadi putus suaranya. Iya emang sinyalnya. Ini juga kalau dengar putus-putus juga suara kita ke dia. Sinyalnya masih gelut-gelut. Ya deh Bang Saka dengerin aja lah ya gitu. Ya silakan. Oke. Pak Ustadz sudah ya, atau Bang Selo, Bang Jae, Pak Camat. Bang Selo dari Bidulnya, Bang Selo dari Bidulnya. Kalau saya sih sedikit saja seperti kutipan dari Ustadz tadi, bahwa yang tadi abang bilang kenapa kalau di Islam ada yang bilang itu tolalet gitu kan, tolilet dengan kejadian yang pernah terjadi itu sebenarnya bukan ada yang ada dalam ajaran, namun oknumnya kembali itu oknumnya gitu loh, bukan ajarannya, nggak ada di dalam Islam ngajarin itu, tidak ada gitu. Ada yang namanya Kediri ya kan, Beno Kediri itu ada di dalam cerita apa yang dimana di situ tuh dalam perang sih ya, dalam perang yang di situ harus diperangi memang itu ada dengan cara itu ada sih, tapi walau alam ya gitu. Tapi memang di dalam hadis juga begini juga ya, bahwa kelompok ini yang Khawarij ini memang tidak akan pernah hilang sampai akhir zaman, sampai kiamat ya. Tapi nah ini ya, Rasulullah mengabarkan begini, ini untungnya begini nih, mereka itu akan kuat gitu ya, akan kuat, tapi ketika mereka kuat maka selalu mereka akan ditumpas. Nah gitu di hadis itu, mereka itu untuk berusaha kuat gitu, tapi ketika mereka itu akan menjadi kuat mereka akan ditumpas gitu. Dan memang terbukti kan dari dulu kan, nggak pernah kelompok ini jadi besar gitu kan, atau jadi negara gitu kan, nggak pernah kan sampai sekarang, walaupun ada terus lah gitu. Nah seperti itu.
Berarti Turun lagi ya Bang Sakanya ya? Ada kok, ada itu. Masih itu di atas. Itu ada. berarti Oh iya. berarti itu oknumnya ya. Iya, oknumnya Bang. Bukan ajarannya, nggak ada Islam ajaran gitu. Mereka keluar dari Islam kalau Rasulullah udah anu itu. Seperti busur anak panah keluar dari busurnya itu tadi. Rasulullah Iya. udah sabda seperti itu gitu. Jadi mereka justru memerangi orang-orang Islam sendiri gitu Bang. Makanya seperti ISIS itu kan perangnya kan sama Muslim sendiri gitu kan. Di Suriah, di Irak gitu kan. Gimana, bisa dimengerti? Sudah paham ya Bang Saka ya yang dimaksud itu ya? Jadi Iya, itu iya. asumsi, hanya persepsi saja, dan itu salah paham gitu. Jadi itu Berarti berarti iya. saya selama ini salah memahami ya. Iya, kayak gini Bang Saka, di dalam Islam itu orang kafir itu dibagi tiga. Orang kafir itu dibagi tiga. Yang pertama Itu ada dibagi 3 maksudnya gimana, Pak? nih, nah ya makanya saya mau jelaskan nih. Kenapa di situ kan juga ada tercantum masalah kita harus membela diri kan kayak gitu kan ya. Nah makanya dibagi tiga orang kafir itu di dalam pandangan Islam itu kayak gini. Yang pertama namanya kafir harbi. Jadi kafir harbi ini orang-orang kafir yang sudah menyerang dan menzolimi. Kita boleh melawan. Contoh kayak di PL gitu ya, kayak di Palestina, ya kan? Itu kan dibumi tuh sama Zionis, ya kan ya? Zionis Sama Israel. Zionis itu. Nah, itu namanya kafir harbi yang boleh diperangi gitu loh. Ketika Oh, iya. mereka menyerang kita. Jadi kayak gini, ketika bangsa kan nih punya orang tua, kemudian orang tuanya itu ditonjok sama orang gitu. Kira-kira membela tidak? Membela lah, Bang. Nah itu yang dimaksud kafir harbi itu kayak gitu, dimana mereka sudah menyerang duluan, sudah mengganggu baik itu ketentraman jiwa, keluarga, lingkungan, bahkan mungkin negara. Itu boleh. Ya tadi saya contohkan ketika Bang Saka itu tengah jalan dirampok, tentunya kan akan membela diri kan, tidak akan diam saja kan. Iya, betul, betul. Nah itu namanya menurut pandangan Islam disebut dengan kafir harbi, orang kafir yang boleh kita perangi. Kemudian yang kedua itu kafir ahdi, yaitu orang kafir yang mengadakan perjanjian, kesepakatan. Itu kita tidak boleh selama mereka tidak mengkhianati janjinya tersebut. Gitu. Misalkan kayak gencatan senjata, misalkan lah yang paling ekstrim lah, mereka sudah mengadakan gencatan senjata, ternyata mereka mengkhianati gitu loh. Nah berarti mesti diperangi. Tapi selama mereka menghargai perjanjian tersebut, maka ya tidak boleh diperangi. Kita juga tidak boleh licik gitu. Nah yang terakhir yang disebut kafir zimmi, orang kafir tetapi orangnya baik. Seperti ini Bang Saka nggak menghujat kan, sering melihat kan antara orang Islam belanja sama orang Cina kan kayak gitu ya Bang Saka ya, belanja di materialnya orang Cina ya kan kayak gitu. Itu kafir zimmi namanya, orang kafir ya yang bergaul dengan baik gitu loh di Ya lingkungan gini, kita. Pak. Iya. Jadi ya namanya kita belajar kan, ngapain kita menghujat gitu, yang namanya kita bisa bagus Bin. Iya, harus fokus apa yang diajarkan, apakah sesuai ke akal atau tidak, itu aja, Iya. bukan menghujat. Kasih contoh kafir-kafir di TikTok Ustadz misalnya. Nah, iya contoh nih di Kafir TikTok ini harbi kan. itu siapa gitu, Iya. kafir Jimmy Kafir, nah orang yang diperangi itu yang namanya perang kan tidak harus dengan pedang ya Bang Saka ya, ya kan. Yang namanya perang juga ada yang perang di medan tempur dengan senjata, ada juga yang namanya perang ideologi atau perang pemikiran. Nah seperti di Komal-Komal nih, ketika mereka menghujat ya kan, menghina Kanjeng Nabi, memelitirkan Al-Quran, maka kita juga harus perangi. Peranginya yaitu dengan ideologi juga, dengan pemikiran juga, dengan hujah juga, dengan dalil-dalil tersebut. Itu
Jadi mereka kan sudah menyerang dulu seperti di Komal-Komal kan, ada yang menghujat, iya kan, maka kita perangi juga, dan kita perangi dengan data dan fakta tersebut. Itu juga sebagian dari perang gitu loh. Ya perangnya perang mulut gitu loh. Namun di Islam diajarkan ketika perang mulut itu harus dengan ilmu. Artinya dengan data dan dengan fakta, bukan, mohon maaf, bukan asal congor gitu loh. Gitu Bang Saka. Nah tadi yang terakhir itu namanya kafir dhimmi, adalah orang kafir. Bang Anom naik, Bang Anom. Kafir dhimmi adalah orang kafir yang mereka bergaul dengan baik. Kan banyak kan orang kafir, mereka membantu kita, iya kan? Kemudian juga bergaul, bermasyarakat, iya kan? Mereka tidak menghujat, kemudian saling menghormati. Itu dengan tetangganya juga akur, walaupun tetangganya orang Islam, begitu juga sebaliknya. Itu yang disebut kafir dhimmi. Nah, orang kafir di sini itu dilarang untuk diperangi Bang Saka. Itu ya makanya kan ada kan toko-toko Cina, toko-toko orang Kristen kan banyak tuh yang belanja orang Islam. Begitu juga sebaliknya. Dan di bulan Ramadan juga banyak kan orang Islam membagikan takjil. Kemudian juga orang Kristen kan ada juga kan yang menerima kan, bahkan ada yang minta juga kita bagikan bersama. Nah itu adalah kafir dhimmi, artinya orang kafir yang dilarang untuk diperangi, apalagi sampai dibunuh. Itu nggak boleh. Itu di bangsa komplit taruh di Islam, itu rinci, komplit, detail. Itu Bang Saka. Silakan bertanya lagi, silakan. Seluas-luasnya sampai kiamat 2 hari lagi, silakan. Mau tentang Bible, silakan tentang Bible, ada Bang Fe, ada Pak Camat, ada Bang Slow gitu. Silakan. Oke, itu aja lah dulu Bang. Besok lagi kan gitu. Ya siap. Diirit. Nah itu Bang Anom tuh. Bang Anom naik lah.